Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, NIM 085 dari kelas TI 19B. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang model infrastruktur dan akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Yang kedua adalah sistem terdistribusi. Apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomi adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan. Nah, ini adalah perbandingan dari jaringan komputer terpusat dengan jaringan terdistribusi. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan jaringan terpusat yang pertama adalah efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat di sistem. Yang kedua, menghindari kerangkapan data. Yang ketiga, kemudahan untuk penganalisisan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Yang terakhir adalah optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang diperlukan untuk perawatan sistem. Untuk kelebihan sistem terdistribusi yang pertama yaitu penghematan dari biaya. Yang kedua, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pemakai, disesuaikan dengan perkembangan zaman serta untuk memenuhi kebutuhan informasi yang up-to-date dan cepat. Nah, yang di sisi lain dari kelemahan jaringan terpusat adalah satu, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Yang kedua, data yang ada tidak fleksibel, peningkatan ketergantungan publik. Yang terakhir, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Pada sistem ini terjadi pengelompokan prioritas informasi yang tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Untuk kelemahan dari jaringan terdistribusi, yaitu memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Yang kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software. Yang ketiga, standarisasi tidak bisa tercapai, akan diakibatkan tersebarnya pengelolaan informasi. Yang bagian kedua adalah data center. Menurut Wikipedia, pusat data atau data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Nah, ini adalah cara kerja dari data center. Pada umumnya, ada beberapa langkah dalam proses transfer data, seperti data yang tersimpan pada data center akan disalurkan melalui kabel jaringan ke Internet Service Provider atau ISP. Data yang disalurkan melalui ISP tadi selanjutnya disalurkan pada masing-masing modem dan router, lalu kemudian data bisa diterima oleh komputer user. Cara kerja serta kinerja dari komputer pusat data atau data center sangatlah tergantung dari sumber daya yang dimilikinya, mulai dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, keamanan IT dan fisik, sehingga sumber daya manusia beserta staf teknik yang menanganinya. Supaya data center bisa berjalan dengan baik serta maksimal, maka perlu didukung dengan berbagai macam faktor yang dapat menjadi penentunya. Selain sebagai fasilitas dan keamanan hardware serta software, jenis dan lokasi data sangat mempengaruhi data center. Baru-baru ini ada yang menarik dari Microsoft. Perusahaan besar tersebut dengan sukses melalui uji cobanya data center yang ditanamkan di bawah laut. Hal itu bisa terhindar dari resiko bencana alam atau ancaman serangan teroris dan meminimalkan biaya pengelolaan dari data center tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu bagian ketiga tentang pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network.
WAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Juga umumnya Bluetooth untuk headset atau mengendalikan perangkat-perangkat kecil lainnya. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan, tetapi jaringan ini lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP. Router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring. Ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah jaringan berbentuk bintang, adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Yang ketiga adalah topologi tree atau pohon. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Yang selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Nah, yang terakhir adalah topologi bus. Adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Nah, itu adalah pembahasan dari model infrastruktur yang dapat saya bahas. Mohon maaf akan kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata atau istilah-istilah yang di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.